Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, belum ada yang nonton ya. Ada yang nonton belum sih? Ini sepertinya kalau yang Muhammadiyah mungkin sudah pada sholat raweh ya. Jadi insya Allah setiap hari malam setelah sholat isya saya akan mengudara di Facebook. Mungkin kadang-kadang akan mengudara di TikTok ya. Yang mana saja lah. Yang penting mengudara. Kalau diizinkan oleh Allah dan nggak kemana-mana dan nggak tidur. Rencananya saya ingin mendongeng setiap malam selama bulan Ramadannya menurut tahun Hijriah ya. Jadi gitu kira-kira. Dulu suka ada yang melihat, ada berapa yang melihat gitu ya. Tapi sekarang tidak ada. Kalau ngomong sendiri itu seperti orang gila. Ngomong sendiri seperti orang gila. Sudah ada mata, berarti sudah ada yang melihat. Nah, ini sudah bagus nih. Kalau sudah ada mata, berarti sudah ada yang melihat. Halo, siapapun Anda yang melihat saya di live pada malam ini, terima kasih sudah menyaksikan. Karena kalau di live Facebook itu bisa saya rekam dan langsung saya letakkan di YouTube ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pirlerenya jederis, jalan dunia nideris, olorus hasret kideris, hostel sol di dari bana yahak yahu yahak yahu. Muhammad Ali dir server kapisina warib yawat. Diliane muradin ver irakelina ribana. Allah bir Muhammad Ali. Nazare lebaribana. Zujelalin ashkina. Cektir sol daribana. Kalandar ala yarinir aks ayatile. Surunur janati ridwan gorunur. So guzulin kadibana. Pirlerenya cederis, jalan dunia nideris, olorus hazret kideris. Gostur sol di daribana. Bismillah Allahu. Nah, pada malam pertama Ramadan ini, malam pertama Ramadan menurut Muhammadiyah ya. Jadi nilai Muhammadiyahan saya masih terinternalisasi sehingga saya akan memulainya pada malam pertama menurut kalender Muhammadiyah. Sebetulnya itu ada juga di aplikasi yang bernama 360 Day Converter, sama dengan yang disampaikan Muhammadiyah. Sebetulnya yang akan saya sampaikan, yang akan saya jonggengkan ini adalah sambungan dari tulisan saya yang berjudul Imam Mahdi. Tepatnya berjudul apa itu? Tepatnya berjudul apa? Sebentar. Mahdawiyah, Mesianisme dan kembalinya kaisannya. Ya. Jadi itu. Nah, dan saya berhenti di nomor 10 karena pada saat itu saya
tidak begitu sehat. Terus saya banyak sekali yang harus dikerjakan. Tiba-tiba di kamar saya ini ada rayap menyerang buku-buku saya, dan beberapa buku banyak yang rusak. Jadi setelah itu capek ya, nah, kemudian baru saya menuliskannya. Seperti yang saya katakan bahwa saya ingin menyampaikan tentang dongeng, tentang kisah lahirnya kembali ya, bukan lahir dari awal, mungkin lahir kembali atau kebangkitan kembali, the emergence of Islam. Yang dimaksud adalah kebangkitan tarekat al-Islam. Jadi tarekat al-Islam ini ada beberapa babakan dalam masa kita. Pertama-tama muncul sekitar 3760 sebelum Masehi. Nah, kemudian nanti muncul lagi pada zaman Nabi Nuh, kemudian zaman Nabi Ibrahim, kemudian zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Daud, dan kemudian zaman Nabi Isa atau Jesus Christ, dan kemudian pada zaman Nabi Muhammad. Nah, itu dimulai pada zaman kelima menurut 10 zaman di dalam periodisasi yang ada di dalam kitab Enoch, kitab Nabi Khidir atau kitab Nabi Idris ya, zaman kelima. Zaman kelima ini kira-kira dimulai pada masa Jesus Christ sebetulnya. Di tengah-tengahnya inilah yang akan saya ceritakan, dan ini sebetulnya ada dinubuatkan di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel. Pada tahun 418 Masehi, abad kelima, itu terjadi gempa bumi di Palestina. Itu kira-kira 5 hingga 5 skala Richter. Pada masa ini Imam Qusay, saya menyebutnya imam, beliau itu menjadi juru kunci Ka'bah, dan beliau menjadi kepala suku Mekah. Mekah yang dimana? Apakah Mekah yang sekarang orang-orang pergi naik haji, atau Mekah yang lain gitu kan? Mekah yang pada saat itu mungkin di Petra ya, mungkin bukan yang di saat ini orang-orang pergi haji, yang merupakan replikanya. Kok bisa Qusay itu menjadi seorang imam atau juru kunci di Mekah? Karena beliau menikah dengan Hubah binti Hulayl, yang bapaknya itu adalah juru kunci Ka'bah. Jadi pinter si Qusay ini. Nah, siapakah Qusay? Oke, kita ceritain dulu siapakah Qusay ya. Beliau agaknya adalah orang atau salah satu orang yang mendirikan kongsi dagang yang kemudian dikenal sebagai Quraisy. Ini akan saya ceritakan lebih jauh tentang yang namanya kongsi dagang ini. Nah, jadi saya ingin mendongeng versi yang mungkin tidak begitu terkenal ya. Ketika beliau itu menjadi bagian atau pendiri dari kongsi dagang Quraisy itu ya, mungkin ada bareng-bareng gitu kan ya. Masa itu masih ada konfederasi Ghazan dan konfederasi Lahmid yang berkuasa. Jadi ada dua konfederasi besar, mungkin ada yang kecil-kecil yang lain, tapi ini yang besar ya, yang menggantikan kekuasaan kerajaan Nabatea dan sejumlah kerajaan lainnya. Ada banyak kerajaan, jadi ada beda ya antara kerajaan dengan konfederasi dengan federasi. Ini saya sebutnya konfederasi, berarti ada satu makna yang berbeda lagi dengan kerajaan.
Nah, Qusay ibn Kilab itu lahir dengan nama Zaid. Makanya saya suka banget nama Zaid. Dan beliau ini yatim dari kecil. Nah, ibunya menikah lagi dan kemudian dia dibesarkan di Levant, sekarang namanya Levant, bersama ayah sambung atau ayah tirinya dan saudara-saudara tiri dan atau saudara-saudara sebapak. Jadi dia cuma satu orang dari satu bapak yang sama. Dan mereka itu beragama Yudaisme. Jadi orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Jadi harus kita bisa membedakan antara orang Yahudi, ada macam-macam, kayak orang Jawa ada yang agamanya Islam, Kristen, Buddha, Kejawen, sama juga dengan orang Yahudi. Jadi baik dari pihak ayah maupun ibu, Qusay ini bukan hanyalah keturunan dari Kedar ibn Ismail, tapi juga keturunan Nebayot, keturunan Esau. Dan yang lebih menarik lagi, kalau di dalam tradisi Daudiyah, sebetulnya Qusay adalah keturunan seorang putri dari pemimpin kabilah Kedar sekitar 1000 tahun sebelum Masehi yang menikah dengan Nabi dan Raja Daud ketika beliau itu berada di tempat pengungsian, perlindungan kemah Kedar. Ada di Mazmur 120. Nah, kalau dilihat dari silsilah itu, ada kita bisa menemukan kapan ditemukannya tradisi yang namanya Rajabiyah, tradisi bulan ke-7 ya. Ini bukan Rajabnya bulan tahun Hijriah ya, tapi Rajabiyah bulan ke-7 pada masa itu. Nah, yang kemudian tradisi itu malah menjadi satu ritus yang berkembang menjadi sesajen kepada berhala-berhala sampai kepada masa Qusay ibn Kilab. Jadi begitu rupanya perjalanan atau evolusi dari suatu ritus. Tadinya adalah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, tadinya sesuatu yang bernilai tauhid, tapi kemudian ritus itu yang tadinya hanya satu cara atau proses menjadi tujuan. Karena menjadi tujuan, maka dia menjadi berhala. Pemberhalaan, paganisme, gitu kan. Nah, cuman Qusay ini memiliki satu kebijakan yang toleran. Dia tidak melarang ekspresi orang yang beragam-ragam yang dari satu rumpun yang sama, masih anak keturunannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, untuk memberikan sesajen persembahan kepada para leluhur yang beberapa itu kemudian ada dijadikan dewa dan dewi di Ka'bah. Meskipun beliau sendiri, Imam Qusay itu sendiri adalah seorang perintis. Dia merintis kembali tarekat al-Islam yang kemudian nanti di dalam Al-Quran tarekat itu disebut sebagai Hanif ya, Milata Hanifan itu ya. Istilah Hanif, Hanafiyah, Hunafa ini akan saya gunakan untuk menamakan tarekat al-Islam pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi, pada masa menjelang munculnya Nabi Muhammad SAW dan pada masa awal-awal dakwahnya beliau ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal-awal, tarekat al-Islam ini merujuk kepada agama yang natural, yang dianut para nabi di dalam sanad Nabi Enoch, Nuh, Ibrahim, Daud, Ilyas, Yesus, dan Muhammad. In English is Enoch is Idris, ya, Khidir, kemudian Elia gitu kan kalau di Alkitab, dan Yesus. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa
tarekat Hanif ini sudah ada pada abad ke-5. Nah, ada seorang sejarawan Kristen bernama Sozomenos. Dia hidup pada sekitar tahun 400 hingga 450 Masehi. Lahir di Betelia dekat Gaza. Ya, sekarang Gaza yang sedang konflik itu, ada satu daerah namanya Betelia. Dia telah menyebut adanya satu kelompok bernama Hanif ini yang sudah mengenal tauhid. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Yudaisme. Artinya ini ada satu masa yang sama dengan generasi Imam Qusay ini, dengan Imam Abdul Manaf dan dengan Imam Hashim. Nah, saya menggunakan kata imam sekali lagi karena mereka adalah pemimpin di dalam bait, hart atau klan, bukan klan ya sebetulnya, tempat keluarga yang mentransmisikan dan mengasuh tarekat Islam. Jadi saya sebut bait. Bukan sekedar keturunan secara genealogis atau biologis, tapi juga keturunan secara silsilah, secara spiritual. Itu yang lebih penting. Nama Hanif sebagai tarekat secara leksikon dan etimologis tampaknya ini adalah satu permainan kata ya. Dibikin kayak permainan dari bahasa Suryani. Kalau di bahasa Suryani itu justru artinya adalah pagan atau penipu. Nah, tapi di dalam bahasa Arab itu dijadi artinya adalah untuk menolak atau melepaskan diri dari sesuatu atau berbelok dari sesuatu. Ini bisa dipahami sebagai nama bagi tarekat yang rahasia atau agama yang rahasia yang dianut oleh sebagian dari kongsi dagang Quraisy ini, yang disembunyikan atau yang diselubungi. Dia seperti takiyah Qusay ini. Mungkin juga ya, selain secara leksikon dan etimologis, kemungkinan ini juga berkaitan erat dengan adanya seorang mursyid dari Bani Hanif. Jadi saya menggunakan kata Bani di sini untuk pemahaman tentang suku yang berasal dari satu klan secara biologis. Ini akan membedakan dengan kata bait ya. Hanif itu, Bani Hanif itu silsilah biologisnya katanya begini: Hanifah ibn Lujaim ibn Sa'ab ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Rabia ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Nah, jadi di situ, di Bani Hanif itu ada seorang nabi yang bernama Khalid Sinan, yang dia telah menghidupkan kembali tarekat al-Islam di antara diaspora Yahudi dan Bani Israel yang telah berkawin-mawin dengan Bani Ismail. Jadi nama Hanif ini kayaknya sengaja dipilih gitu ya, untuk tarekat rahasia ini. Kemudian Imam Qusay ini punya sejumlah anak. Di antaranya adalah yang laki ya, ini yang laki aja, mungkin banyak sih. Yang terkenal namanya yang pertama Abdul Dar, kemudian Abdul Manaf, dan kemudian Abdul Uzza. Meskipun beliau itu pengen banget Abdul Dar itu jadi penerusnya secara imamat gitu ya, tapi anak keduanya, maksudnya mungkin putra kedua ya, mungkin ada putri gitu ya, putra keduanya ini lebih cakap, dia lebih skillful gitu ya, lebih terampil untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Nah, dan setelah Abdul Manaf kemudian dilanjutkan oleh Hashim. Ya, kita tahu bahwa Hashim ibn Abdul Manaf itu menurut cerita, ini menurut dongeng, kita kan lagi ngedongeng ya, sejarah itu jadi mendongeng aja biar nggak usah terlalu serius ya. Hashim ini kalau menurut dongeng adalah saudara kembarnya Abdul Syam ibn Abdul Manaf. Siapakah Abdul Syam? Abdul Syam adalah bapaknya Umayyah, guys. Ya, oke. Nah, Hashim, Imam Hashim meninggal dunia di Gaza.
yang pada masa itu berada di wilayah Kekaisaran Bizantin. Nama Hashim ini adalah salah satu nama dari anaknya Dan Ibn Yakub ya. Jadi namanya sama seperti ini. Jadi bukan nama yang asing. Kalau di dalam Alkitab itu Hashim itu bukan nama yang asing yang ada di dalam situ. Jadi itu satu, kenapa dipilih nama itu kan? Nah, jadi di sini saya menulis nih, saya gunakan 3 istilah yang beda ya, antara klan atau kabilah itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan silsilah biologis. Kemudian ada bait yang merujuk kepada satu keluarga atau rumah tangga yang di dalamnya berlangsung transmisi secara pohon hayat. Biasanya memang transmisi itu berlangsung di dalam satu klan atau di satu bani. Bani itu satu suku yang merupakan kumpulan dari klan-klan itu, jadi satu suku bangsa gitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, klan Umayyah dan klan Hashim itu adalah bagian dari Quraisy. Nah, ini mulai menarik, kita akan membahas tentang Quraisy. Apaan sih itu Quraisy gitu kan? Ini kan dongeng yang berbeda dari yang lain-lain ya. Quraisy adalah satu konfederasi atau kongsi dagang. Nah, kalau kalian kita yang belajar sejarah itu paham ya, kongsi dagang itu apaan? Ya, di Kalimantan itu banyak banget kongsi dagang yang terkenal, kemudian menghasilkan yang namanya Republik Lanfang. Nah, dia bisa membuat negara gitu kan dengan kongsi-kongsi dagang itu. Zaman dulu juga lebih kurang mirip. Lebih mudah saya menyebutnya sebagai kongsi, perkumpulan orang-orang yang aktif. Mereka ini adalah saudagar yang aktif di jalur dagang Radan. Jalur dagang Radan ini ada satu jalur dagang yang sangat menarik, yang sebetulnya sudah ada, dimulai berkembang, mulai mungkin baru mulai awal banget gitu ya. Itu pada masa Nabi Sulaiman, jadi sekitar 900 sebelum Masehi. Emang sudah jauh lama banget, nah kan. Nah, itu boleh dicek di 1 Raja-Raja 9 hingga 10 dan 2 Tawarikh 9. Dan kemudian itu makin berkembang pada masa Nabi Elia atau Nabi Ilyas ya. Sekitar 800 sebelum Masehi, pada masa Jezebel dan Ahab. Dan itu akan menjadi semakin sukses pada masa Nabi Ezekiel, Hizkiel kalau dalam tradisi Islam namanya, Arab ya, Hizkiel. Bisa dilihat di Hizkiel 27-28. Jadi ini jalur dagang yang ada di darat maupun di laut ya. Nanti dia akan berkembang menjadi jalur sutra. Kalau jalur laut itu sudah lama, sudah ke Nusantara. Nah, itu menarik. Nah, jadi kita bisa memperkirakan bahwa pada abad ke-5 Masehi muncullah satu kongsi dagang dari kabilah-kabilah keturunan dari Imam Qusay itu, atau keturunan Kilab atau keturunan Adnan. Yang mereka bergabung gitu kan, yang dikenal sebagai Quraisy. Nah, mungkin mereka ini adalah bagian dari kongsi dagang Radan itu tadi, atau mereka itu adalah kongsi dagang Radan itu sendiri. Jadi ada beberapa hadis yang menyebut tentang kongsi dagang ini, dan paman Rasulullah yang bernama Abbas, dan satu lagi saya lupa namanya, itu disebutkan di dalam situ. Mereka bagian dari kongsi dagang Radan ini. Nah, sementara itu yang saya sebut jalur dagang Radan ini sudah ada selambat-lambatnya semasa Nabi Yeskiel tadi ya, yaitu setelah diaspora Bani Israel, dan kemudian di antara diaspora ini itu membuat kongsi atau kongsi-kongsi banyak ya. Ya kayak orang Cina kan tersini itu bikin kongsi-kongsi dagang banyak banget ya, berdasarkan ada yang ideologinya Taoisme, ada yang ideologinya Konfusianisme, ada yang ideologinya macam-macam.
silat-silat itu, kalau ada tuh cerita-cerita silat-silat itu kan, itu cerita tentang kongsi-kongsi juga itu. Hmm. Uh, Misalnya serial The Heroes itu ada kisah tentang kongsi dagang. Jadi mereka itulah yang kemudian menggerakkan ada kongsi-kongsi ini. Kemudian sejarawan menyebut mereka sebagai kongsi dagang radan yang berasal dari Mesopotamia atau Irak ya, sekitar abad ke-5 Masehi. Baru disebut ke-5 Masehi ini pada zamannya Imam Qusay ini, padahal sebetulnya sudah ada sebelumnya. Jadi itu seperti dulu kagak ada namanya gitu, tapi mereka udah berkumpul gitu kan. Nah nanti sejarawan tuh baru kasih nama gitu loh. Nah ini tukang sejarawan, tukang dongeng harus bikin nama, bikin kategori gitu kan, nama ilmuwan kan begitu ya. Nah itu sebabnya saya itu biasa mengatakan Quraisy itu artinya juga konfederasi. Ini saya ingin mengutip seorang sahabat saya yang bernama Jaka Elbar Elbarani. Katanya beliau, Quraisy itu secara leksikon Arab berasal dari kata takarusi yang artinya berdagang, karasya yang artinya mengumpulkan harta, takris yang artinya berkumpul, dan kirs yang artinya ikan hiu. Nah, kata takris yang dia katakan tadi yang artinya adalah berkumpul itu juga bisa diartikan sebagai berserikat. Sehingga muncullah konsep persyarikatan, kongsi atau konfederasi. Ya kan seperti serikat Islam, kemudian kan dari serikat dagang Islam. Gitu. Kelanjutan ini tidak muncul ujuk-ujuk karena sudah ada darah dan sifatnya. Mereka ingin membuat satu perkumpulan serikat dagang Islam, serikat Islam, kemudian adalah persyarikatan Muhammadiyah. Balik lagi ke Muhammadiyah ya. Nah, kongsi dagang yang kita kenal Quraisy ini, dia menguasai jalur dagang radan. Ini menurut saya begitu jelas mereka itu sangat menguasai jalur dagang radan sejak abad ke-5, 6, 7 itu sangat jelas. Akan berhubungan dengan sejarah munculnya Rasulullah. Tarekat Islam itu bangkit dan terutama nanti munculnya agama Islam. Kalau kita lihat di kamus leksikon Ibrani, kata karasya ini senada dengan kata Ibrani rakas. Coba cek 7408. Yang artinya juga mengumpulkan harta, khususnya properti atau tanah. Nah, kalau digabungkan dengan kata kas dari nomor 7199 dan kasas 7197 dan 7198 yang secara harafiah berarti mengumpulkan tunggul. Tunggul itu kan pohon yang ditebang terus jadi tunggul gitu kan. Berarti secara figuratif artinya berkumpul atau berserikat, baik ini berhubungan dengan agama ataupun perdagangan. Gitu ceritanya. Kemudian kita memasuki abad ke-6. Karena ini yang namanya dongeng sejarah itu kronologisnya tidak anakronistik. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa pada abad ke-5 itu sudah mulai muncul kekuatan kaum Quraisy di jalur dagang itu, jalur dagang radan. Di antara tahun 525 hingga 550 Masehi, kita mengenal ada tahun yang dikenal sebagai tahun gajah. Ya. Surah Al-Fil itu konon asbabun nuzulnya itu karena tentang tahun gajah. Dan konon itu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi kalau menurut sejarah arkeologis, tahun gajah itu antara 525 hingga 550 Masehi. Berarti kemungkinan sekali yang dimaksud mungkin bukan Muhammad yang Nabi Muhammad, tetapi Muhammad mursyid yang lain yang disebut Muhammad di dalam sanad yang sama, di dalam bait yang sama, di dalam tarekat yang tadi tersembunyi ini tadi. Nah,
apaan sih pada tahun gajah itu kok heboh banget gitu kan. Itu sebetulnya bagian dari satu serial yang panjang di antara Aksum dengan Himyar. Jadi ada satu kerajaan di Ethiopia dan Eritrea, luas ya kerajaannya ya sekarang, jadi Eritrea, Ethiopia, dan mungkin sebagian Sudan. Mereka ini menganut kekristenan Oriental, bukan kekristenan Barat ataupun Timur, Oriental. Nah, kemudian mereka melawan Himyar. Himyar ini apa? Yahudi Oriental, bukan Yahudi yang ada di Timur dan Barat, Oriental. Jadi dua-duanya sama-sama Oriental. Ini beda ya Oriental ini. Yang membedakan mereka terutama adalah koleksi kitab seperti Enoch dan Yubelium. Jadi pada masa Dunuwas berkuasa di Himyar, yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Dan kemudian Aksum mengirimkan Jenderal Abraha untuk membebaskan umat Kristen dari persekusi tersebut. Nah, tapi setelah dia berkuasa tuh di Yaman, dia bisa memulihkan dan sebagainya, itu jadi serakah, dia ingin berkuasa, dan itu dia datang tuh pengen juga menguasai wilayah Lepan, yang dimana Quraisy dan tarekat Al-Hanif itu hidup, dan kemudian ada Ka'bah di situ. Surah Al-Buruj di dalam Al-Quran merekam ingatan adanya persekusi terhadap umat Kristen Oriental oleh imperialis Himyar. Di dalamnya kita diberitahu mengenai Tablet yang disebut di dalam kitab Yubelium dan kitab Enoch. Dua kitab itu adalah kitab yang hanya dianggap kanon oleh kekristenan Oriental dan juga di dalam Kasanah Yahudi Oriental. Jadi ini bedanya ya, yang Oriental itu beda sama Timur dan Barat. Nah, klasifikasinya beda. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang selain perdagangan, selain adanya skisma yang seperti itu tadi ya, Oriental, Timur, Barat gitu kan. Ada satu lagi yang jarang dibahas oleh sejarawan, atau sejarawannya cuma ngambil itu doang gitu ya. Terjadinya wabah yang disebut wabah Justinus sejak tahun 540 sampai 750 Masehi. Bayangkan berapa abad ya? 5, 6, 7. Hampir 200 tahun. Dan konon penyebabnya adalah gunung yang meletus di wilayah Indonesia saat ini atau di wilayah Papua sana. Entah itu di Jawa, entah itu mungkin Krakatau ya, mungkin di Papua gitu kan. Yang meletus kemudian menyebabkan muncul wabah tikus punya bakteri, virus ya, kemudian wabah pes gitu dan sebagainya masuk ke kapal-kapal dagang, kemudian dibawa ke Eropa, menyebabkan pertanian gitu rusak gitu kan. Bahkan Justinus pun hampir mati karena wabah ini. Cuman puji Tuhan dia hidup gitu kan, nggak mati karena itu gitu. Nah, pokoknya ini mewabah di Bizantin, Persia. Pokoknya kayak kemarin lah kita COVID-19 itulah ya, wabah yang meluas, tapi kemudian muncul dan menghilang serta kembali secara lokal. Jadi beberapa tahun muncul saja di Bizantin, tapi kemudian muncul di tempat yang lain dan seterusnya. Nanti muncul lagi nih yang akan mengubah sejarah Islam. Nggak tahu kan apa, tapi pasti ya kalau udah belajar sejarah tahu lah ya. Intinya sejarah di kawasan ini juga berhubungan dengan adanya wabah ini. Dan satu peristiwa yang direkam di dalam surah Al-Fil, menurut saya Jenderal Abraha itu gagal menguasai wilayah yang di dalamnya juga ada Ka'bah. Itu juga mungkin karena adanya wabah ini yang menimpa pasukannya dia. Nah, cuma yang namanya satu puisi sakral, dia akan menceritakan sesuatunya dengan sangat indah, dengan sangat puitis ya. Tidak seperti penulis esai
untuk Scopus atau Sinta dia harus bikinnya quote siapa, kutipan siapa gitu, enggak, please gitu. Penyair manusia aja bebas, apalagi kalau penyairnya Tuhan gitu kan. Yang namanya ada lisensi poetika ya, kita punya kebebasan berpuisi. Kalau kita saja punya manusia, apalagi Tuhan. Seperti yang saya katakan, dan ini akan menjadi perbedaan dongeng saya dengan dongeng-dongeng yang lain. Nggak ada pasti yang lain aja, dia nggak akan berani ngomong seperti saya. Di antara para murid Darwis dan pengikut tarekat Hanif yang rahasia ini, yang merupakan nama lain dari tarekat Al-Islam di wilayah itu, pada sejak setelah masanya Nabi Khalid Sinan, itu terdapat beberapa Muhammad. Even bahkan mungkin Khalid Sinan ini juga seorang Muhammad, mungkin ya. Nah, di antaranya itulah yang terakhir pada tahun 571 Masehi, yang nama lahirnya adalah Hamda atau Ahmad. Dia lahir dari seorang Darwis yang bergelar Abdullah. Abdullah ini adalah putra Sheba. Siapa itu Sheba? Abdul Muthalib. Mereka ini adalah para Darwis dan para mursyid di dalam tarekat itu. Kenapa sih dia pilih lahir? Kenapa sejarawan tuh kayaknya ngotot banget itu lahirnya 570 atau 571 Masehi? Menurut insting kesejarawanan saya gitu ya, kelahiran beliau itu sangat diingat karena tidak lama kemudian pecahlah perang yang sangat luar biasa, yaitu perang Romawi dengan Persia yang pertama. Itu ada perang dunia zaman itu yang berlangsung antara 572 hingga 591 Masehi. 20 tahun perang itu berlangsung. Bayangkan, coba kalau perang pada zaman sekarang perangnya selama itu, aduh, barang-barang naik dulu gitu kan, aduh, kita nggak kebayang ya perang 20 tahun itu kayak apa. Astagfirullahaladzim. Nah, semoga cepat selesai lah itu perang yang ada di Timur Tengah saat ini, itu akan sangat berpengaruh nantinya. Nah, begitu. Dan nggak lama kemudian setelah beliau lahir, dan setelah selesai perang itu ada perusahaan di antara kongsi dagang Radan tadi, perusahaan yang sangat besar, yang keren, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Grand Sheikha. Saya memanggilnya Grand Sheikha, Sheikhah yang agung, guru yang agung, Khadijah binti Khuwailid. Beliau berasal dari Bani Asad. Nah, itu berarti dari siapa? Dari Abdul Uzza tadi, yang cerita yang tadi, salah satu putra dari Imam Husain. Dan beliau itu bukan hanya seorang pengusaha, tapi beliau itu sebenarnya adalah seorang mursyid. Makanya beliau itu nggak sembarangan cari suami, nggak kayak saya lah dulu, masih muda, yang penting suaminya cakep, pinter, kaya gitu. Atau bukan kaya, rajin biar bisa kaya gitu kan. Enggak, cari suami itu berdasarkan petunjuk ilahi. Nggak sembarangan mencari suami. Dan ini dongeng menurut saya ya, bahwa beliau ada mursyid bersama sepupunya Warokah ibn Naufal, yang kalau menurut sejarawan lain atau sarjana-sarjana lain, itu dia disebut sebagai pendeta atau pastornya orang Kristen. Nggak, kalau menurut saya beliau adalah seorang mursyid juga, bareng-bareng sama bersama dengan Grand Sheikhah Khadijah, begitu. Dan beliau memang sebelum menikah dengan Rasulullah memang sudah pernah menikah 2 kali gitu. Dan menarik ya, bahwa 2 suami sebelum beliau itu adalah
secara kesukuan gitu kan, kabarnya kalau secara kesukuan tuh nggak segengsi Bani Asad lah gitu ya. Anggaplah kalau sekarang tuh gini, kalau di Jawa itu bani-bani yang gengsi itu Bani Mataram. Bani Mataram tuh ada Bani Mangkunegaran, Bani Hamengkubuwono, Bani Paku Alam, dan Bani Surakarta gitu kan, Kasunanan gitu kan. 4 bani. Itu ada Bani Pajang, kemudian ada Bani Kanoman, Bani apa satu lagi tuh, tiba-tiba saya lupa ya. Pokoknya bani-bani itu bani-bani yang gengsi gitu kan. Ini nanti ada bani yang gak gengsi, itu bani apa gitu kan. Yang lebih di bawah ada bani-bani gak gengsi gitu kan, karena tidak begitu terkenal kerajaannya. Nah ini seperti itu lah lebih kurang. Bunda Khadijah itu jadi bani yang gengsi, Bani Mataramnya gitu kan. Dan beliau kira-kira itu mereka menikah kira-kira pada tahun 566 Masehi ya, kira-kira berarti 4 tahun lah setelah selesai perang gitu baru menikah gitu kan. Dan mungkin juga ya suami beliau itu meninggal karena perang atau karena wabah, itu mungkin sekali. Mungkin di dalam versi Syiah itu beliau hanya menikah sekali, tapi saya lebih cocok dengan versi Sunni malah di dalam hal ini gitu kan. Itu saya tidak memihak. Kalau di dalam sejarah itu kita harus melihat berdasarkan kronologis dan objektif ya, walaupun subjektif itu tidak bisa ditinggalkan, tetapi itulah sebabnya saya tidak memilih versi yang Syiah yang dia nggak pernah menikah. Nah ritus ini sangat sakral yang dilakukan oleh mereka berdua, sehingga direkam di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Tahu nggak kira-kira itu surahnya tentang apa? Nah buat yang hafal Quran mungkin tahu ya itu apa. Jadi sangat romantis lah ya di dalam ayat itu kalau kita baca. Ini kira-kira kita selesaikan sampai di sampai sebelum beliau, saat beliau menerima wahyu ya. Jadi ini ada beberapa bait lagi. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, menurut versi Sunni, Genseka Khadijah dikaruniai 3 orang putri. Dan setelah itu juga dikaruniai 3 putri. Nah, tapi kalau menurut versi Syiah, beliau hanya punya 1 putri dari Genseka Khadijah. Nah, bagaimana saya merekonsiliasi itu? No problem. Jadi misalnya Zainab itu Hindah, kemudian Ruqayyah itu Halah, dan kemudian Kalsum itu Hindun. Dan kemudian barulah dengan Nabi Muhammad yang nantinya menjadi nabi, pada saat itu belum menjadi nabi ya, mereka memiliki anak yang bernama Fatimah nanti pada tahun 605 Masehi. Nah, anak pertamanya yang namanya Qasim meninggal kecil 601 Masehi. Dan mungkin juga karena wabah Justinus itu ya, jadi banyak orang meninggal muda dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti barulah sekitar 4 tahun kemudian lahirlah Fatimah Az-Zahra yang menjadi Grand Sheikha juga. Dan nanti sekitar 6 tahun kemudian lahirlah Abdullah yang meninggal juga saat kanak-kanak. Itu mungkin juga karena wabah Justinus. Dan perhatikan jaraknya mereka jauh-jauh karena mungkin Rasulullah itu melakukan bisnis bahkan mungkin ke Nusantara ya, dengan kongsi dagang radang ini. Dan di tengah-tengah itu beliau menyempatkan diri untuk melakukan uzlah dan lain sebagainya. Sementara itu,
Jadi itu di Bait Hasyim yang bagian Rasulullah. Tapi ini ada Bait Hasyim yang pemimpinnya saat itu siapa? Abu Thalib. Kadang beliau dikatakan nama aslinya Imron, tapi ini katanya sejarahnya lemah. Anggaplah memang itu namanya Imron ya. Nggak apa-apa, dongeng kan namanya dongeng, nggak usah benar atau salah ya. Nah, kita simak aja, itu banyak juga kan yang gus-gus lain, kiai-kiai lain, sesi cerita aja dongeng gitu kan. Nah, kalau saya kan tetap ikut kronologi, nggak anakronistik gitu kan. Nah, Bait Hasyim, di Bait Hasyim, Bait tadi seperti katakannya, bukan klan atau Bait Hasyim, pada 599 Masehi lahirlah Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim yang dilahirkan oleh Syekhah Fatimah binti Asad binti Hasyim. Jadi ibunya Imam Ali namanya juga Fatimah, dan beliau adalah seorang murid dan seorang darwis dari tarekat Hanif yang pada saat itu berada di Ka'bah. Ngapain gitu kan? Pasti ada orang yang luar biasa, karena beliau memang mengurus Ka'bah gitu kan. Dan disitulah melahirkan Imam Ali yang kelak menjadi Imam Ali Al-Murtado. Menarik untuk dicatat bahwa Syekhah Fatimah binti Asad ini memiliki saudari yang bernama Adiyah binti Asad yang menikah dengan Hanania. Hanania adalah seorang Rosh Jalut atau kapitan komunitas Yahudi di Babilonia, etnis Yahudi ya. Bisa jadi beragama Yudaisme, bisa juga enggak. Seperti dulu ada komunitas Tionghoa, komunitas India, terus komunitas Tionghoa itu punya kapitan. Di dalam komunitas Tionghoa itu nggak semuanya orang beragama sama, nggak semuanya Buddhis, nggak semuanya Konfusius, ada yang Muslim juga. Kakek moyang saya itu kapitan komunitas Tionghoa, tapi Muslim. Harusnya nggak pakai kata tapi ya, intinya Muslim. Nah, begitu juga dengan Adiyah binti Asad. Nah, pernikahan Adiyah dengan Hanania ini nantinya akan menurunkan, saya tidak ingat itu dia cicit, buyut, atau canggah, atau mungkin wareng, saya nggak ingat, seorang anak bernama Daud bin Anan. Daud bin Anan ini adalah salah seorang pendiri Karaite, dan dia pernah satu penjara dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi mereka berdua di penjara pada masa Abbasiyah. Terus ceritanya, dongengnya, mereka berdua itu ngobrol, mungkin sama-sama fikih menurut agama aku begini aja kali ya, iya fikih menurut agama aku begini aja kali ya. Seru kali ya kalau membayangkan Daud bin Anan dengan Imam Abu Hanifah gitu satu penjara, kalau beneran ya satu penjara atau sel lagi gitu. Jadi ini seru nih. Kalau menurut Karaite ya, hilal itu harus dilihat dulu. Emang iya, menurut Karaite seperti itu. Oh iya, ini menurut mazhab Hanafi, hilal itu harus dilihat dulu. Ya, mungkin saya nggak tahu lah, Hanafi itu sama nggak ya dengan Syafi'i, harus dilihat dulu hilal gitu kan. Tapi Karaite begitu. Saya seru juga kalau bikin film ya, Daud and Abu Hanifah. Dua aliran ya kan. Ini begitu dongengnya. Ternyata beliau adalah keturunannya dari Adiyah binti Asad. Nah, setelah Qasim putra Rasulullah meninggal, pecahlah kembali perang dunia, perang antara Bizantin Romawi dengan Sasan Persia. Jadi Persia itu saat itu dikuasai oleh dinasti yang bernama Sasan. Jadi di dalam dinasti sendiri itu ada banyak klan-klan gitu kan. Mereka saling bertarung juga loh gitu kan. Ya, oligarkinya mereka lah gitu kan. Perang dunia dua adidaya ini berlangsung antara 602 hingga 628 Masehi, dan itulah yang akan membentuk
nantinya cikal bakal agama Islam, sejarah Islam ada hubungannya dengan perang ini. Nah, jadi kita bisa membayangkan bagaimana perang ini itu akan makin mempersulit perjalanan dagang beliau. Nah, ini mungkin lebih parah daripada yang dulu. Kalau yang dulu kan 20 tahun. Kalau yang ini lebih dari 26 tahun perangnya. Mulailah beliau ini, Nabi Muhammad ini, belum jadi nabi ya pada masa itu. Beliau baru interrupted tadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi karena mungkin sulit dalam perjalanan itu, perjalanan dagang, perang gitu kan, jadi beliau itu lebih sering berkontemplasi, melakukan tapa brata, meditasi di Gua Hiro gitu kan ceritanya kan. Nah, beliau mungkin merasa gundah gulana, bimbang, bagaimana caranya mengubah masyarakat ini. Saya kan sudah menjadi seorang murid ya kan, saya sudah menjadi seorang musyrik gitu kan, gimana caranya? Beliau ingin memperoleh petunjuk bagaimana memulihkan kondisi sosial, kondisi keadilan dan kedamaian di dalam masyarakatnya. Perang dunia saat itu ya kan. Maka pada tahun 610 Masehi, kira-kira 8 tahun setelah perang itu ya, dan masih perang, itu masih zamannya perang, beliau mulai menerima wahyu. Ketika itulah secara fungsi dan peran beliau sudah sangat berbeda, karena beliau sudah menerima wahyu. Berarti beliau tuh dianggap mampu untuk menerima turunnya wahyu yang jatuh ke dalam beliau, entah itu melalui malaikat Jibril atau langsung ke dalam dadanya. Wahyu itu berat. Jangankan wahyu, kalau kita menerima ilham atau inspirasi untuk bikin novel, puisi, cerpen, coba pernah nggak? Pasti kalau yang pernah pengarang itu ya nggak bisa tidur, pengennya ditulis itu yang namanya puisi, yang namanya novel, yang namanya cerpen. Sangat overwhelming, apalagi wahyu. Nah, berarti beliau akan melanjutkan sanad dari Nabi Ismail, sekaligus sanad parampara dari Nabi Daud, Nabi Yeremia, yang juga dari Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, juga dari Nabi Daud. Jadi ada banyak cabang nanti dipersatukan oleh beliau. Dan ini adalah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih kepada musahibnya dan muridnya. Musahib itu adalah saudara spiritual yang bernama Yohanes atau Yahya. Ketika dia berada di Patmos, Yohanes ini datanglah musahibnya dan guru agungnya, Pir Yesus Kristus. Ini ada di dalam Wahyu 5 ayat pertama. Sejak inilah beliau kemudian mulai mengajar diam-diam di dalam TK Zawiyah atau pondok yang kemudian dikenal sebagai Darul Arqam. Dan Muhammadiyah, kalau pakai istilah latihan kadernya, itu bukan latihan kader seperti di himpunan mahasiswa Islam. Saya nggak tahu ya PMI apa ya bikinnya, atau GMNI saya nggak tahu. Tapi Muhammadiyah bikinnya Darul Arqam 1, dasar Darul Arqam Muhammadiyah. Nah, jadi kembali lagi ke Muhammadiyah ya, balik-balik ke Muhammadiyah lagi. Awal ngomongin Muhammadiyah, tengah Muhammadiyah, di penutup ini ngomongin Muhammadiyah lagi. Jadi demikian, saya sudah hampir 1 jam mungkinnya ngomong, mungkin nanti sampai diinterupsi oleh Facebook, mungkin nggak berlama-lama. Kita lanjutkan lagi besok insya Allah. Semoga tidak ada halangan dan saya tidak tidur atau tidak malas ya. Ini saya itu penyakitnya malas gitu ya. Jadi demikian. Terima kasih yang menonton saya pada malam ini.
Kalau terlambat atau ingin nonton sebelumnya yang kelewatan, bisa ditonton di YouTube. Nanti saya coba langsung upload ke YouTube. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Sidamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.